Assalamualaikum, saya Roza Anggreni Manik akan memberikan ulasan mengenai rancangan pembelajaran UBD. Apakah konsep pemahaman saya sudah sesuai dengan hasil final pembahasan kelompok lain dan berbagai literatur? Berikut ulasannya. Rancangan pembelajaran dalam UBD adalah tahapan alur ketiga setelah menentukan tujuan dan asesmen pembelajaran. Maka rancangan pembelajaran dibuat dengan tujuan dapat menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien guna mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Sebelum merancang kegiatan pembelajaran, maka tujuan pembelajaran yang ditetapkan harus jelas dan spesifik, sehingga dapat menjadi pedoman dalam menentukan materi pembelajaran, metode, pendekatan, strategi maupun media pembelajaran. Hal ini dikemukakan oleh Tanaka dan kawan-kawan. Hal tersebut juga senada dengan yang dikemukakan oleh Octaviani dan Henry bahwa memiliki tujuan yang jelas membantu untuk memfokuskan perencanaan pembelajaran guru dan memandu kegiatan yang bertujuan tercapainya hasil yang diinginkan. Terdapat 7 aspek dalam merancang pembelajaran UBD menurut Wiggins MMC Type, yaitu where to, where and why, how and how to equip, rethink and revise, evaluate and tailor, and organize. Pemahaman saya akan materi di topik ini telah sesuai dengan berbagai sumber literatur maupun final pembahasan kelompok lain yang telah mengulas setiap huruf dalam where to pada lembar kerja yang telah tersedia dengan hasil atau jawaban yang cukup memuaskan. Untuk memperkuat pembahasan mengenai where to kembali, bahwa setiap huruf dalam singkatan tersebut memiliki panduan sesuai atau kerangka instruksi di mana pendidik harus selalu mempertimbangkan saat merencanakan aktivitas belajar. Berikut uraiannya. Elemen huruf W akan membantu peserta didik untuk mengerti dengan lebih jelas mengenai tujuan, harapan, dan manfaat dari pencapaian tujuan belajar. Sedangkan elemen huruf H akan menghubungkan pengetahuan awal yang dimiliki peserta didik dengan topik yang akan diajarkan, serta menarik perhatian peserta didik pada awal pembelajaran. Untuk elemen huruf E menggambarkan bagaimana pendidik ini akan membekali pengetahuan yang dimiliki peserta didik, membantu peserta didik merasakan pengalaman belajar yang bermakna dan mengeksplorasi pengetahuan yang dimiliki peserta didik. Untuk elemen huruf R, bagaimana membuat peserta didik dapat merefleksikan, memperbaiki, dan memikirkan kembali. Selanjutnya, elemen huruf W akan meminta pendidik untuk membangun peluang untuk mengevaluasi secara berkelanjutan proses pembelajarannya, termasuk kesempatan bagi peserta didik untuk dapat mengevaluasi diri. Untuk elemen huruf T ini menggambarkan bagaimana pendidik dapat menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan peserta didik. Sedangkan elemen huruf O menggambarkan bagaimana pendidik akan mengatur pembelajaran secara efektif sehingga dapat memaksimalkan keterlibatan peserta didik di dalam proses pembelajaran. Wassalamualaikum, thank you and see you next time ya.